Ananda semua beserta keluarga di rumah senantiasa sehat walafiat. Sebelumnya, Ibu haturkan terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang soleh dan solehah, pada hari ini Alhamdulillah kita bertemu lagi bersama Ibu untuk melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Nah, baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah kompetensi dasar pada hari ini, yaitu pelajaran IPA KD 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. KD 4.1 membuat model sederhana alat gerak manusia atau hewan. Adapun materinya yaitu tentang alat gerak hewan dan fungsinya. Selain itu, nanti kita juga akan belajar tentang alat gerak hewan pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Nah, untuk itu, mari kita simak pembelajarannya. Anak-anakku yang hebat, setiap hewan itu memiliki alat gerak. Nah, alat gerak hewan itu disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Seperti halnya pada ikan. Ikan ini adalah hewan yang hidup di dalam air. Bentuk tubuhnya seperti rudal yang memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Nah, bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Nah, alat geraknya adalah berupa sirip dan ekor. Sirip dan ekor ini berfungsi untuk mendorong gerakan ikan di dalam air pada saat berenang. Kemudian, alat gerak pada hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di dua alam. Salah satu contohnya adalah katak. Katak memiliki alat gerak berupa kaki yang berfungsi untuk berjalan, melompat, dan berenang di dalam air. Kemudian, alat gerak pada hewan reptil. Nah, pada hewan reptil ini, alat geraknya yaitu berupa kaki untuk buaya, otot perut untuk ular, dan kaki pada penyu. Kaki dan otot perut ini berfungsi untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Selanjutnya adalah alat gerak pada burung. Alat gerak pada burung berupa sayap dan kaki. Sayap untuk burung kakak tua contohnya, dan kaki pada burung unta yang berfungsi untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Hewan selanjutnya adalah yang tergolong ke dalam mamalia. Mamalia ini adalah golongan hewan yang menyusui. Ada mamalia darat dan ada mamalia laut. Untuk mamalia darat, alat geraknya itu berupa kaki yang berfungsi untuk berjalan, berlari, dan melompat. Sedangkan untuk mamalia laut seperti paus dan lumba-lumba, alat geraknya berupa sirip yang berfungsi untuk berenang. Ayo, siapa yang masih ingat? Ini ada seekor kelinci dan seekor siput. Ada yang ingat bagaimana ceritanya tentang petualangan kelinci dan siput? Tentu saja, pasti Ananda semua ingat tentang cerita kelinci dan siput. Akan tetapi pada saat ini Ibu tidak akan menceritakannya ya. Nah, yang akan Ibu ceritakan adalah
Perbedaan antara kelinci dan siput. Nah, anak-anakku, kelinci dan siput itu merupakan dua hewan yang berbeda. Coba, apakah perbedaannya itu? Ya, kelinci merupakan hewan yang mempunyai tulang belakang atau disebut juga sebagai hewan vertebrata. Sedangkan siput merupakan hewan yang tidak mempunyai tulang belakang atau disebut juga hewan invertebrata atau avertebrata. Selain kelinci, hewan lain yang termasuk ke dalam hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang antara lain adalah kucing, paus, ayam, ular, ikan mas, katak, dan lain-lain yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, memiliki tulang belakang. Ciri yang kedua, memiliki bagian tubuh yang umum, mulai dari kepala, leher, dan badan. Yang ketiga, memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai ke alat pembuangan. Dan yang terakhir, memiliki bentuk tubuh simetris bilateral, yaitu jika tubuh hewan dibelah maka akan menunjukkan dua sisi simetri yang sama. Nah, itulah ciri-ciri hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Kemudian untuk hewan invertebrata atau avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Selain siput, contoh yang lainnya adalah semut, cacing, kupu-kupu, dan sebagainya, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki tulang belakang. Yang kedua, memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Yang ketiga, memiliki alat pencernaan juga yang masih sederhana. Dan yang keempat, memiliki bentuk tubuh simetris bilateral atau simetris radial, yaitu bagian tubuh hewan tersebut susunannya melingkar di sekitar poros tengah. Itulah anak-anakku perbedaan antara hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Jadi kesimpulannya adalah pada pembelajaran hari ini kita telah belajar tentang berbagai macam alat gerak pada hewan, baik itu hewan seperti burung, reptil, mamalia, amfibi, serta hewan-hewan yang tergolong ke dalam hewan vertebrata dan hewan invertebrata, serta perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata beserta ciri-cirinya. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan kita, laksanakan protokol kesehatan agar kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita tutup bersama-sama pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.